Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anadia Rosaria, Nur Rahmatul Aini, dan Putri Fahrunisa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkecambahan biji. Biji merupakan calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika kondisi lingkungannya mendukung. Nah, pada umumnya, biji ini memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, lembaga. Lembaga ini adalah jaringan bakal tumbuhan, di mana tumbuhan yang baru itu akan berkembang dengan kondisi lingkungannya yang sesuai. Nah, lembaga ini memiliki satu helai daun lembaga atau disebut kotiledon pada tumbuhan yang berkeping satu, yaitu monokotil, dan 2 helai daun lembaga pada pada tumbuhan berkeping 2 atau dikotil, dan 2 atau lebih pada tumbuhan berbiji terbuka, yaitu gimnospermae. Kemudian lembaga ini juga memiliki calon akar yang disebut dengan radikula dan calon tunas yang disebut dengan plumula. Nah, calon batang yang terletak di atas titik perlekatan daun lembaga itu disebut dengan epikotil, dan yang terletak di bawahnya disebut dengan hipokotil. Kemudian bagian yang kedua yaitu cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio. Ini diperlukan oleh tumbuhan baru ketika mulai tumbuh membesar. Bentuk nutrisi yang disimpan bervariasi tergantung pada jenis tumbuhan tersebut. Pada Angiospermae, cadangan ini bermula dari jaringan yang disebut dengan endospermae, yang berasal dari tumbuhan induk melalui proses pembuahan ganda. Endospermae yang biasanya triploid ini kaya akan minyak nabati atau zat pati dan protein. Kemudian pada gimnospermae seperti halnya konifera, jaringan makanan cadangan ini berasal dari bagian gametofit betina, jadi bersifat haploid. Pada beberapa jenis spesies, lembaga itu melekat pada endospermae atau gametofit betina, yang cadangan makanannya kelak digunakan ketika lembaga berkecambah. Kemudian pada jenis-jenis lainnya, cadangan makanan pada endosperma itu telah diserap lembaga dalam tahap perkembangan biji, kemudian disimpan di dalam daun lembaga. Beberapa contohnya itu adalah biji kacang-kacangan, misalnya buncis, kacang merah, dan kacang ercis, pasang, lobak, dan bunga matahari. Sementara biji yang memiliki endospermae hingga masak dikenal sebagai biji albumina. Kebanyakan monokotil seperti jenis-jenis rumput dan palma, sebagian dikotil misalnya jarak, dan semua gimnospermae memiliki tipe biji albumina ini. Kemudian yang ketiga yaitu pelindung biji atau kulit biji atau testa. Ini berkembang dari jaringan integumen yang semula mengitari ovula bakal biji. Nah, ketika biji masak, kulit biji ini dapat setipis kertas seperti pada kacang tanah atau tebal dan keras seperti pada kelapa. Kulit biji ini berguna untuk menjaga lembaga dari kekeringan dan kerusakan mekanis. Kemudian selain itu juga beberapa spesies memiliki bagian tambahan pada biji yang dihasilkannya, misalkan salut biji atau arillus pada pala, rambut pada kapas, atau sejenis struktur yang mengandung minyak yang disebut dengan elaiosome, misalnya pada biji jarak dan biji aneka jenis Ephorbiaceae lainnya. Biji-biji juga acap memiliki tanda bekas tali pusar yang disebut dengan hilum atau pusar atau pusat, dan ref atau garis biji. Kemudian berikut ini adalah struktur biji dari monokotil dan dikotil beserta perbedaannya bisa dilihat di sini. Jadi kalau yang
monokotil itu cadangan makanannya itu berupa endosperm, sedangkan dikotil itu cadangan makanannya itu berupa kotiledon. Kemudian untuk monokotil mempunyai hilum tapi tidak terlihat, sedangkan dikotil itu hilumnya terlihat jelas. Untuk monokotil endospermnya merupakan bagian terbesar, sedangkan dikotil endospermnya merupakan bagian terkecil. Untuk yang monokotil, cadangan makanan baru itu dapat dicerna dan diserap embrio setelah bijinya masak. Sedangkan dikotil, cadangan makanan sudah mulai dapat dicerna dan diserap embrio sebelum biji masak. Berikut ini adalah tabel perbedaan monokotil dan dikotil. Kemudian perkecambahan. Perkecambahan ini merupakan proses metabolisme biji hingga dapat menghasilkan pertumbuhan dari komponen kecambah yaitu plumula dan radikula. Selanjutnya tahap metabolisme perkecambahan dari monokotil dan dikotil. Untuk yang monokotil, pertama, itu setelah biji jagungnya berkecambah, radikula dan kleoptilnya itu muncul. Nah, radikula berkembang menjadi akar primer, kemudian kleoptilnya tumbuh ke atas dan membuka saluran melalui tanah ke permukaan, di mana ia akan berhenti tumbuh. Kemudian selanjutnya plumula itu berkembang menjadi tunas utama penyemaian yang mendorong fotosintesis melalui kleoptil. Nah, pada tanaman jagung, akar adventifnya itu yang berkembang dari batang memberikan dukungan tambahan untuk tanaman yang tumbuh cepat. Kemudian untuk perkecambahan dikotil dimulai dari setelah biji jagungnya itu berkecambah, radikulanya muncul membengkok dalam bentuk kait. Kemudian sinar matahari itu menyebabkan hipokotil menjadi lurus yang menarik kotilodonnya ke atas melalui tanah. Lalu sel fotosintesis di kotilodonnya ini membuat makanan selama beberapa hari, kemudian daun penyemaiannya mengambil alih tugas, lalu kotilodonnya layu dan rontok. Untuk tipe perkecambahannya itu ada dua, yaitu yang pertama ada epigel dan yang kedua ada hipogel. Nah, untuk yang A ini itu adalah tipe perkecambahan epigel, kemudian yang tipe B dan tipe C ini merupakan tipe perkecambahan hipogel. Nah, untuk yang tipe epigel ini di sini munculnya radikal itu diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan, kemudian membawa serta kotilodon dan plumula ke atas permukaan tanah. Nah, perkecambahan epigel ini adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotilodon itu terangkat ke atas tanah, misalnya pada kacang hijau. Kemudian untuk yang tipe B dan C ini yaitu hipogel. Hipogel ini apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas, tetapi kotilodonnya itu tetap di bawah tanah, misalnya pada biji kacang kapri. Nah, tipe hipogel ini di mana munculnya radikal itu diikuti dengan pemanjangan plumula. Hipokotil itu tidak memanjang ke atas permukaan tanah, sedangkan kotilodon tetap berada di dalam kulit biji di bawah permukaan tanah. Untuk presentasi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada genetik, di mana biji akan mampu berkecambah dengan baik apabila telah masak secara fisiologis, yaitu
bila mempunyai berat kering maksimum dan kadar air menurun. Biji dari varietas tanaman itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam kecepatan perkecambahan. Hal ini dapat dilihat pada performan umur biji. Kemudian faktor internal, yakni ada dormansi, di mana kondisi biji itu hidup tidak berkecambah sampai batas waktu akhir pengamatan perkecambahan. Adapun sifat dormansi itu dapat diturunkan dari primer dan juga sekunder. Nah, selanjutnya faktor internal yang ketiga, ini ada komposisi kimia biji. Nah, komposisi kimia biji ini terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Adapun biji dengan kandungan lemak mudah mengalami degradasi. Nah, kadar air kritikal perkecambahan. Nah, untuk karbohidrat itu komposisi kimianya berkisar antara 30 sampai 35%. Kemudian untuk lemak itu berkisar antara 50 sampai 55%. Selanjutnya faktor internal yang terakhir yakni ada tingkat kemasakan biji. Nah, jika tingkat kemasakan fisiologis itu tidak mempunyai viabilitas tinggi, maka pembentukan embrio belum sempurna. Sebaliknya, jika fisiologis figur biji memiliki viabilitas maksimum, maka benihnya mempunyai mutu tinggi. Selanjutnya, yakni faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor dari air. Nah, air di sini berperan dalam mereaktivasi biji, kemudian reaktivasi untuk enzim, di mana untuk proses respirasi, kemudian melunakkan kulit biji, dan transport metabolit dari endosperm ke poros biji. Kemudian faktor eksternal yang kedua itu ada suhu, di mana suhu mempengaruhi kecepatan proses permulaan perkecambahan dan ditentukan oleh berbagai sifat lain, yaitu sifat dormansi benih, cahaya, dan zat tumbuh giberalin. Kemudian faktor eksternal yang ketiga, yaitu ada cahaya, di mana pengaruh cahaya terhadap perkecambahan itu tergantung pada intensitas, kemudian kualitas, dan lamanya penyinaran. Kemudian faktor eksternal yang terakhir yakni kondisi tanah. Nah, kondisi tanah di sini sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan perkecambahan menjadi tanaman dewasa. Selanjutnya di sini kita lihat bagaimana proses perkecambahan biji. Nah, yang pertama ini ada hidrasi air, di mana suatu perkecambahan benih itu dimulai dengan proses penyerapan air oleh tanah, melunaknya kulit benih, dan hidrasi dari protoplasma. Nah, proses selanjutnya ini ada respirasi, yaitu dimulai dengan kegiatan-kegiatan sel dan enzim-enzim serta naiknya tingkat respirasi benih. Nah, setelah itu proses selanjutnya ini ada penguraian dan translokasi. Nah, di mana tahap ini terjadinya penguraian bahan-bahan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk-bentuk yang larut dan ditranslokasi ke titik-titik tumbuh. Kemudian proses selanjutnya yakni asimilasi. Nah, asimilasi dari bahan-bahan yang diuraikan tadi di daerah meristematik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan komponen dan pertumbuhan sel-sel baru. Nah, proses yang terakhir yakni pembelahan, pembesaran, dan pembagian sel-sel pada titik-titik tumbuh. Nah, pertumbuhan dari perkecambahan itu melalui proses pembelahan. Nah, pembesaran dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. Artinya, untuk proses ini kita lihat bahwa sementara daun belum dapat berfungsi sebagai organ untuk fotosintesis. Maka perkecambahan sangat tergantung pada persediaan makanan yang ada dalam biji. Demikian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah fisiologi perkecambahan biji. Di sini dapat kita lihat proses fisiologi yang terjadi. Yang pertama, ada dua bagian biji, yaitu bagian embrio dan endosperma. Nah, pada bagian embrio, ketika ada air yang masuk ke dalam biji atau pada proses imbibisi atau
hidrasi air, itu akan membuat sel pada embrio akan melepaskan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini akan didifusikan pada bagian aleuron. Jadi bagian aleuron ini merupakan bagian yang banyak mengandung butir-butir protein pada bagian biji di bagian endosperma. Selanjutnya, hormon giberelin ini akan memicu sel pada lapisan aleuron untuk mengekspresikan gen yang akan membentuk enzim amilase. Nah, enzim amilase akan berdifusi ke bagian endosperma yang kaya akan pati atau karbohidrat. Selanjutnya, enzim amilase akan menghidrolisis karbohidrat yang ada di bagian endosperma ini menjadi monomer-monomer gula yang nantinya akan berdifusi ke bagian embrio yang akan digunakan untuk proses respirasi aerob. Nah, nantinya energi yang dihasilkan itu akan digunakan untuk pembelahan meristematik pada bagian embrio untuk memunculkan akar dan tunas. Selanjutnya dapat dilihat dari ketiga proses sebelumnya yang telah dijelaskan, yaitu di sini dapat dilihat ada proses imbibisi di mana air masuk pada bagian embrionik dari biji. Jadi ini bagian embrionik dan ini endospermanya. Nah, di sini masuknya air akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini nanti akan berdifusi ke seluruh bagian lapisan aleuron. Nah, di lapisan aleuron ini merupakan lapisan yang kaya akan protein. Nah, protein yang ada pada lapisan aleuron ini selanjutnya akan dihidrolisis menjadi asam amino yang nantinya akan digunakan untuk proses transkripsi dan translasi pada bagian genetikanya. Selanjutnya nanti akan menghasilkan enzim amilase. Enzim amilase ini pada bagian endosperma nanti akan memecah pati atau karbohidrat menjadi monomer-monomer gula. Selanjutnya jika gula sudah terbentuk akan berdifusi ke bagian embrionik, terjadi respirasi yang menghasilkan energi dan energinya akan disebarkan ke seluruh bagian embrionik ke bagian embrio untuk proses pembelahan secara meristematik agar pertumbuhan biji dapat cepat terjadi sehingga nanti akan memunculkan tunas dan akar. Selanjutnya, fase perkecambahan dapat berupa dua proses, yaitu ada yang proses satu langkah di mana segera setelah kulit biji pecah dan tidak adanya kinerja dari asam absisat yang dapat menghambat tumbuhnya radikula, maka di sini ketika kulit biji telah pecah, radikula dapat tumbuh dan dapat dilihat di sini pecahnya kulit biji, munculnya radikula dan kotiledon. Sedangkan pada proses yang kedua dari biji yang dorman, di sini adanya pengurangan dari jumlah asam absisat dan sensitivitas dari asam absisat. Sedangkan sensitivitas dari asam giberelin atau hormon giberelin ini meningkat. Sehingga jika sensitivitas giberelin meningkat berarti kebutuhan akan giberelin akan berkurang atau hilang. Di sini setelah biji dorman, biji matang dan berubah menjadi biji non-dorman. Di sini pelepasan kulit biji juga diinisiasi oleh adanya kinerja dari cahaya, di mana cahaya nanti yang jika mengenai kulit biji akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini akan membantu proses fisiologis dari biji. Di sini jika testanya sudah pecah, muncullah endosperma. Nah, di sini endospermanya walaupun biji telah matang, masih terdapat endosperma. Karena masih adanya kinerja dari asam absisat tadi, walaupun dia jumlahnya sudah berkurang, asam absisat itu menghambat proses
pemecahan atau penguraian dari endosperma. Di sini, karena adanya kinerja dari cahaya dan hormon giberelin, serta bantuan dari hormon etilen dan brasiosteroid akan menghambat kinerja asam absisat. Sehingga di sini endosperma yang tadinya belum pecah, di sini endosperma dapat pecah sehingga biji dapat mengalami perkecambahan dan mulailah muncul tunas atau pucuknya dari biji tersebut. Materi selanjutnya yaitu dormansi biji. Dormansi merupakan suatu strategi untuk mencegah perkecambahan di bawah kondisi di mana kemungkinan hidup kecambah rendah sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, fisik, dan kimiawi. Beberapa mekanisme dormansi terjadi pada benih, baik fisik maupun fisiologi, termasuk dormansi primer dan sekunder. Klasifikasi dormansi yang pertama berdasarkan faktor penyebab dormansi, yaitu ada impuls dormansi di mana terhalangnya pertumbuhan aktif karena keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan. Sedangkan innate dormansi yaitu dormansi yang disebabkan oleh keadaan atau kondisi di dalam biji itu sendiri. Selanjutnya ada berdasarkan mekanisme dormansi dalam biji, yaitu ada dormansi mekanis, fisik, dan kimia. Mekanis ketika embrio tidak berkembang karena dibatasi secara fisik. Sedangkan pada dormansi fisik, penyerapan air terjadi. Penyerapan air terganggu karena kulit biji yang impermeable. Selanjutnya dormansi kimiawi, yaitu bagian biji mengandung zat kimia yang menghambat mekanisme fisiologis. Nah, di sini pada dormansi kimiawi nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada fotodormansi, yaitu dormansi karena proses fisiologis dalam biji terhambat oleh keberadaan cahaya, dan ada juga immature embrio, yaitu karena proses fisiologi dalam biji terhambat karena kondisi embrio tidak atau belum matang. Selanjutnya ada termodormansi karena proses fisiologis dalam biji terhambat oleh suhu. Dan selanjutnya ada berdasarkan bentuk dormansi kulit biji yang impermeable terhadap air, yaitu karena bagian biji atau struktur biji ada yang impermeable atau tidak bisa dilewati oleh air. Juga kulit biji yang keras, kulit biji terbentuk keras karena genetika biji itu sendiri. Ini dapat dilihat lebih jelasnya lagi tipe dormansi yang ada embrio yang belum masak. Di sini benih secara fisiologis belum mampu berkecambah karena embrio belum masak walaupun biji sudah masak. Metode pematahan dormansinya secara alami dapat dilakukan dengan cara pematangan setelah biji disebarkan. Sedangkan buatan yaitu dapat melanjutkan proses fisiologis pemasakan embrio setelah biji mencapai masa lewat masak. Dormansi mekanis yaitu perkembangan embrio secara fisik terhambat karena adanya kulit biji atau buah yang keras. Di sini cara pematahan dormansinya dengan dekomposisi bertahap pada struktur yang keras dan buatannya peretakan secara mekanis. Selanjutnya dormansi fisis yaitu imbibisi terhalang oleh lapisan kulit biji atau buah yang impermeable. Nah, di sini dapat dilakukan pematahan dormansi secara alami dengan memberikan fluktuasi suhu. Selanjutnya dapat juga dengan skarifikasi mekanis dan pemberian air panas atau bahan kimia. Dormansi kimia, di sini biji mengandung zat penghambat yang menghambat perkecambahan. Dapat dilakukan secara alami dengan pencucian oleh air atau dekomposisi bertahap pada jaringannya. Selanjutnya, menghilangkan jaringan dan mencuci biji dengan air. Lanjut, fotodormansi yaitu biji gagal berkecambah
tanpa adanya pencahayaan yang cukup. Di sini cara pematahan dormansinya yaitu dengan alami dengan pemberian cahaya, juga dengan buatan dapat dilakukan pencahayaan. Selanjutnya ada termodormansi, yaitu perkecambahan rendah tanpa adanya perlakuan dengan suhu tertentu. Nah, di sini mekanisme pematahan dormansi secara alami dapat ditempatkan pada suhu rendah di musim dingin atau pembakaran atau pemberian suhu yang berfluktuasi, atau dengan cara buatan yaitu pemberian perlakuan suhu rendah, pemberian suhu tinggi, dan pemberian suhu yang berfluktuasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada hal yang kurang, saya dan kelompok saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.